Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, yang kami cintai, yang baik hati. Ketemu lagi dengan saya pada channel Abi Petani Porang. Nah, kali ini berita terupdate tanggal 5 November 2021 hari Jumat. Kami sedang berada di lahan tepat jam 10 ya. Saat ini alhamdulillah ingin memberikan informasi terbaru sahabat-sahabatku terkait dengan panen jagung yang berada di lahan porang. Dan porangnya ini karena umbinya mungkin sudah 1-2 kilo, ini sudah mulai bermunculan, hujan sudah beberapa kali sahabat-sahabatku. Dalam 1 minggu ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh, sudah mulai tunas. Namun sebelumnya informasi berlanjut silahkan di subscribe dulu sahabat-sahabatku, biar tetap nanti bisa berkembang videonya, channelnya, agar kita tetap bisa belajar bersama terkait dengan informasi perporangan. Baik, kita lihat bersama yuk. Nah, ini sahabat-sahabatku petani porang, beberapa ibu-ibu panen. Ini bubuk A panen. Sudah ambil berapa tadi bubuk A? Nembe. Burung untuk sebongkok. Ya, ini lahan jagungnya sahabat-sahabatku sudah panen kondisinya, dan di gubuk sudah ada beberapa ya, beberapa sak lah hasil panen, dan panennya sangat simpel dan mudah sekali sahabat-sahabatku karena diambil semua ya oleh petani. Dan ini ada penampakan yang sangat menarik sekali sahabat-sahabatku, coba kita amati bersama. Nah, dari di depan kita, depan kamera ini, beberapa porang sudah mulai tunas hampir 50% ya. Kalau ini malah bahkan sudah. Nah, ini porangnya sahabatku ya, porang. Nah, ini porangnya. Porang sudah 70% ini sahabat-sahabatku petani porang. Nah, sudah 70% ya nampak, dan alhamdulillah ada yang besar sahabat-sahabatku. Ini bibitnya kisaran hampir 2 kilo ya, hampir 2 kilo. Di tengah-tengahnya ini masih juga ada tanaman katak kecil yang kami persiapkan nunut istilahnya ya, nunut sahabat-sahabatku petani porang, besok biar minimal menjadi bibit lah ketika di situ dibongkar. Nah, ini nampak sudah bermunculan secara umum, sangat menyenangkan, sudah besar-besar. Dan alhamdulillah dengan adanya jagung yang nunut di porang ya, ternyata jagung yang nunut artinya nunut tidak perlu olah lahan, tidak perlu kita susah payah menata lahannya, tapi jagungnya ini cukup menyenangkan dan alhamdulillah berhasil panen sahabat-sahabatku. Kalau 100 sak lah, perkiraan 100 sak ini lebih sahabat-sahabatku, karena ini 1 hektaran lah ya. Dan ini sifatnya nunut sahabat-sahabatku petani porang, bisa meminimalisir gulma ya, terus panen tidak terasa, bisa memberikan manfaat kepada tetangga, para petani, pada peternak, karena jagung-jagung ini tebonnya, daunnya ternyata bisa dimanfaatkan oleh para peternak tetangga kanan kiri kita. Jadi kita suruh ambil semuanya daun-daunnya, dan kita juga tidak mengeluarkan kos biaya sama sekali dalam panen ini, karena jagung-jagungnya sudah dikumpulkan sendiri sahabat-sahabatku oleh para tetangga tanpa biaya. Mereka hanya butuh mengambil daunnya saja. Nah, yang paling asik injak gulutan yang sudah ada, mereka para tetangga sudah tahu bahwa ini ada tanaman porangnya. Jadi hati-hati, jangan hanya karena mengambil apa, Masya Allah ini terbongkar, jangan hanya karena mau mengambil daun-daun, ini bisa merusak ya kondisi tanaman porang. Nah, ini sahabat-sahabatku, bisa kita lihat bahwa begitu kejamnya, kejam ya, begitu kejamnya
tanaman porang. Kenapa disebut porang itu memang pantas ya. Dulu pernah saya katakan bahwa tanaman porang itu akarnya ya, akar serabut itu luar biasa sekali. Nah, ini terbukti sahabat-sahabatku petani porang bahwa akar daripada porang itu memang cukup luar biasa. Porang itu dikatakan tanaman jahat. Kenapa tanaman jahat? Karena dia maunya sendirian sahabat-sahabatku. Tidak mau disaingi dengan gulma apapun. Ya, karena memang dia sendiri itu sebetulnya sudah gulma loh, sukanya mengganggu. Jadi ketika dia suka mengganggu, dia tidak mau untuk diganggu. Nah, ini contohnya. Akar yang sebanyak ini nanti kalau memang ada gulma di sekitarnya, dia untuk menyerap nutrisi ini kan akan berkurang. Nah, itu yang saya katakan maksudnya adalah tanaman jahat, adalah tanaman yang rakus. Berapapun pupuk, makanya kalau memberikan pupuk kompos ya, jangan main-main ya, sekalian total 1 hektar misalnya sampai 500 truk sampai 500 sak ya. Itu pun tidak masalah, akan lebih bagus karena memang dia seperti ini. Coba kita lihat dulu di video yang dulu saya pernah katakan bahwa akar porang ini berbanding lurus panjangnya sama batangnya. Kalau batangnya itu misalnya sampai 1 meter, akarnya ini juga sampai 1 meter. Batangnya itu tingginya kok sampai 2 meter misalnya, dan ini juga akan sampai 2 meter ya sahabat-sahabatku, berbanding lurus dengan tingginya. Coba kita lihat ini saja. Ini baru berapa coba? 5 cm, 10 cm kan? Ini baru 10 cm kan? Coba akarnya sampai di mana? Nah, 10 cm. Ini akarnya pun sudah sampai 50 loh ya. 50 cm ini, coba bayangkan, Masya Allah. Artinya dulunya saya juga tidak percaya kalau belum ada pembuktian. Bahwa ini pembuktian sahabat-sahabatku petani porang bahwa memang porang itu makanan yang cukup rakus. Sehingga rekomendasi saya sekali lagi, jangan sekali-kali bakhil, jangan sekali-kali medit kalau tanam porang itu untuk memberikan sebuah nutrisi ya, sebanyak-banyaknya. Nah, itu pertama. Kedua kalinya, jika laut toh memang mau dikasih pupuk kimia, posisikan bahwa itu hanya sekedar perangsang sahabat-sahabatku ya, hanya sekedar perangsang, jangan dijadikan satu-satunya karena kimia itu memang kurang bagus. Kimia itu membunuh tanah justru. Nah, kalau untuk perangsang saya pikir jangan sampai dekat. Sekali lagi, kalau pupuk kimia itu jangan sampai dekat, pupuklah sejauh mungkin ya, 1 jengkal kila ini sampai 25 cm atau 20 meter. Jangan sampai dekat. Kenapa? Kalau dekat itu akan merusak ya umbinya itu sendiri. 2, akan merusak batangnya itu sendiri, akan mudah berpotensi busuk. Itu 1. Kedua kalinya kenapa kok harus sampean pupuk dekat sih? Wong jauh saja terserap kok. Coba kita lihat ini, akarnya seperti ini ya kan. Masya Allah. Itu sahabat-sahabatku petani porang. Ini contoh real, ini bukti real. Nah, itu yang perlu kami sampaikan, bahwa hari ini saya sangat gembira sekali bahwa sahabatku petani porang ya, panen jagung. Dan kami syukuri jagung yang nunut ternyata bisa menghasilkan sebuah rezeki seperti ini. Ini luar biasa. Dan tak lupa kami doakan selalu Anda semua juga selalu sukses, sehat, jangan putus asa tanam porang. Sekali lagi, jangan sampai kita tidak semangat tanam porang. Pak, katanya harganya turun atau anjlok. Nah, petani pikir belakangan itu, yang penting tanam, tanam, dan tanam. Cukup. Allahumma qfik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.